Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Di video sebelumnya, kita telah membahas sejarah singkat tentang dinasti pertama dan kedua Mesir kuno. Kali ini saya akan membahas dinasti Mesir kuno selanjutnya, yaitu dinasti ketiga. Dinasti yang terkenal sebagai dinasti yang membangun piramid paling pertama di kerajaan Mesir kuno. Periode kekuasaan dinasti ketiga adalah salah satu periode terpenting dalam sejarah Mesir kuno, karena mereka membawa peninggalan yang luar biasa dan perubahan besar dalam seni, arsitektur, dan kehidupan sehari-hari rakyat Mesir kuno. Dinasti ketiga juga menjadi dinasti pertama pada periode Kerajaan Lama. Periode Kerajaan Lama sendiri mencakup masa kekuasaan dinasti ketiga sampai ke dinasti ke-6 Mesir kuno. Tapi kali ini saya hanya akan membahas tentang dinasti ketiga. Fir'aun pertama dari dinasti ketiga adalah Fir'aun Djoser. Djoser adalah anak dari Fir'aun Khafre-Khemui dan ratunya Nimatab. Jika kalian masih ingat, Fir'aun Khafre-Khemui adalah Fir'aun terakhir dari dinasti kedua. Setelah Djoser naik tahta di tahun 2686 sebelum Masehi, maka dimulailah periode kekuasaan dinasti ketiga. Kalian mungkin akan bertanya, jika Djoser adalah anak dari Khafre-Khemui, kenapa ia tidak meneruskan dinasti kedua, tapi malah mendirikan dinastinya sendiri? Jawabannya sendiri sih masih belum diketahui dengan jelas. Ada banyak teori tentang kenapa ini terjadi. Tapi teori yang paling terkenal adalah Fir'aun Djoser memulai dinastinya sendiri karena alasan politik. Perubahan di dalam dinasti Mesir kuno sendiri tidak selalu berdasarkan pada hubungan ayah ke anak. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab pergantian dinasti, seperti perubahan besar dalam kebijakan pemerintahan ataupun pencapaian penting. Karena Djoser memiliki pencapaian yang besar dalam masa kekuasaannya, maka sejarawan Manetho memberikan posisi dinasti baru kepada Djoser. Rakyat awam Mesir kuno sendiri menyebut Djoser dengan nama lainnya, yaitu Netjeriket, yang berarti divine body atau tubuh ilahi. Dipercaya bahwa dimulai dari Fir'aun Djoser dan seterusnya, Fir'aun tidak hanya akan dikenal sebagai Raja Mesir saja, tapi juga akan dianggap sebagai dewa oleh penduduk kerajaan, menandakan pengaruh besarnya Fir'aun Djoser terhadap kultur dan budaya Mesir kuno. Di masa kekuasaannya, agama Mesir kuno menjadi lebih kompleks dan terorganisir. Dengan munculnya berbagai sekte dan imam agung dari para dewa-dewi Mesir. Salah satu imam agung yang terkenal di masa pemerintahan Djoser adalah Imam Agung Ankh, imam tertinggi dari dewa Horus. Menurut sejarawan Manetho, Djoser berkuasa selama 28 tahun. Tapi menurut Turin King List, ia berkuasa selama 19 tahun. Djoser melakukan ekspedisi militer ke daerah semenanjung Sinai untuk menaklukkan penduduk setempat. Penaklukan ini ia lakukan untuk membangun tambang-tambang baru yang ditemukan di sana, yaitu tambang batu turkis atau zamrud dan tambang tembaga. Tambang tembaga ini adalah hal yang penting karena tembaga adalah salah satu unsur penting untuk membuat perunggu, logam paling penting di zaman ini, karena sering digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat senjata. Penaklukan Djoser atas semenanjung Sinai juga bertujuan untuk memperkuat pertahanan perbatasannya atas peradaban-peradaban di Timur Tengah seperti bangsa Kanaan atau Fonisia. Karena peristiwa pemberontakan yang terjadi di masa kekuasaan ayahnya, Fir'aun Khafre-Khemui, pemberontakan yang memecahkan Mesir menjadi dua, Fir'aun Djoser memutuskan untuk membagi wilayah kekuasaannya menjadi beberapa provinsi yang dinamai nome. Jumlahnya kira-kira ada 42 nome atau provinsi. Setiap nome akan dipimpin oleh gubernur atau nomark yang ditunjuk secara langsung oleh Djoser untuk mengelola wilayah tersebut. Reformasi administrasi ini bertujuan untuk mencegah pemberontakan yang mungkin terjadi di masa depan. Meskipun tidak berhasil sepenuhnya, karena pemberontakan akan tetap terjadi, tapi pembagian ini berhasil dalam mengurangi secara besar volume pemberontakan itu. Untuk itu, sistem nome ini akan terus digunakan sampai pada masa Cleopatra ribuan tahun mendatang, menandakan kesuksesan atas kebijakan Fir'aun Djoser ini.
Pada prasasti yang dikenal sebagai Devamin Stela, tertulis bahwa pada tahun ke-18 di masa pemerintahan Djoser, aliran sungai Nil meluap menyebabkan banjir besar di tanah Mesir. Akibat dari banjir ini, terjadilah kelaparan dan krisis pangan yang berlangsung selama 7 tahun. Pada periode inilah Djoser bertemu dengan cendekiawan terkenal yang bernama Imhotep. Imhotep menjadi penolong yang besar bagi Djoser dalam menangani krisis pangan itu. Karena itulah Djoser mengangkat Imhotep sebagai wazirnya. Wazir atau vizir adalah posisi tertinggi dalam pemerintahan yang dapat dipegang oleh seorang birokrat selain dari keluarga kerajaan. Siapa yang memegang posisi ini menjadi orang nomor 2 di dalam kerajaan atau menjadi tangan kanan dan menjawab langsung ke Firaun. Imhotep juga merupakan arsitek yang berbakat. Saat Djoser memulai proyek pembangunan besar-besarannya, ia kembali dibantu oleh Imhotep dalam proyeknya itu. Proyek paling terkenal yang dilakukan Firaun Djoser tentu saja adalah step piramid atau piramida tangga. Piramida ini kita kenal sekarang sebagai piramida Djoser, piramida paling pertama di tanah Mesir. Dibangun di kota Saqqara, bangunan ini akan berfungsi sebagai tempat pemakaman Firaun Djoser saat ia wafat nanti. Piramida bisa dikatakan sebagai proyek inovatif. Sebelum Firaun Djoser, semua Firaun dimakamkan di dalam sebuah struktur persegi bernama mastaba. Djoser sendiri membuat mastaba ini secara bertingkat, 6 tingkat lebih tepatnya. Maka terciptalah piramida Djoser menjadi monumen paling terkenal di periode dinasti ketiga, bahkan seluruh dunia. Firaun sebelum Djoser juga membangun makam mereka di dekat kota Abydos di Mesir Hulu. Tapi Djoser memutuskan tradisi ini dan memilih dikuburkan di kota Saqqara dengan membangun piramidanya. Kota Saqqara sendiri terletak dekat dengan ibu kota kerajaan, kota Memphis. Keputusan ini dilakukan untuk mendekatkan kesatuan antara Mesir Hilir dan Hulu. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kerajaan sempat terbelah menjadi 2 di saat pemberontakan yang lalu. Untuk memperkuat otoritasnya, Djoser memilih untuk dikubur di Mesir Hilir, tempat yang sering terjadi pemberontakan itu. Selain itu, menurut sejarawan, keluarga Djoser juga berasal dari Mesir Hilir. Jadi keputusannya untuk dikuburkan di tempat kelahirannya juga masuk akal. Permaisurinya Djoser adalah Ratu Hetepernepti dan memiliki beberapa anak, termasuk seorang putri bernama Inet Kawes. Firaun penerus Djoser adalah Firaun Sekemket, menjadi Firaun kedua dari dinasti ketiga Mesir kuno. Detail tentang hidup dan keluarganya tidak sepenuhnya diketahui. Ada sejarawan yang berpendapat kalau Sekemket adalah saudara dari Djoser. Ada juga yang berpendapat kalau ia adalah anak dari Djoser. Sayangnya terdapat sedikit bukti arkeolog yang bisa menunjukkan hubungan antara Djoser dan Sekemket. Menurut Turin King List, Sekemket berkuasa selama 6 tahun. Pemerintahannya yang cenderung singkat bisa menjadi alasan utama atas sedikitnya penemuan arkeolog Firaun I ini. Salah satu prasasti yang tertulis di Wadi Magara menggambarkan Sekemket yang melakukan kampanye militer di Semenanjung Sinai. Kemungkinan untuk mempertahankan tambang tembaga yang dibangun Djoser sebelumnya dari tangan musuh. Selain dari itu, tidak banyak yang diketahui tentang masa pemerintahan Firaun Sekemket. Di kota Saqqara, berdekatan dengan kompleks pemakaman Djoser, ditemukan sebuah piramida setengah jadi yang sebelumnya terkubur oleh pasir. Piramida setengah jadi ini merupakan piramida milik Firaun Sekemket. Berdasarkan ukuran fondasinya, piramida ini dibangun dengan ukuran yang lebih besar daripada piramida Djoser, dengan berjumlah 7 tingkat, lebih tinggi 1 tingkat dari piramida Djoser. Ada spekulasi bahwa kematian tiba-tiba dari Firaun Sekemket membuat pembangunan piramida ini dihentikan oleh Firaun penerusnya. Meskipun setengah jadi, terdapat sebuah sarkofagus yang dianggap milik Sekemket di dalam piramida ini. Sayangnya saat dibuka oleh arkeolog, sarkofagus itu kosong, menandakan kalau Firaun Sekemket tidak dikuburkan di piramida ini. Firaun Sanakh dan Nebka adalah Firaun dinasti ketiga yang posisinya masih kurang jelas.
Ada yang berpendapat kalau Nebka adalah Firaun pertama dari dinasti ketiga, bukannya Djoser. Tapi bukti arkeolog juga kurang jelas atas penempatan masa kekuasaan Firaun Nebka. Di dalam Abydos King List, nama Nebka ditulis sebelum Firaun Djoser. Sedangkan Firaun Sanak juga dianggap sebagai Firaun pertama dari dinasti ketiga, bukannya Nebka ataupun Djoser. Teori yang diterima oleh sebagian besar Egiptologi adalah Firaun Sanak dan Nebka adalah orang yang sama. Nebka hanyalah nama lain yang digunakan oleh Firaun Sanak. Ada juga yang berpendapat kalau Sanak adalah penerus Firaun Sekemket atau bahkan penerus Firaun Kaba, penerus resmi dari Firaun Sekemket. Tapi sama seperti Nebka, sangat sedikit bukti arkeolog dari teori ini. Meskipun begitu, nama dari kedua Firaun ini tertulis di Abydos King List dan Turin Canon. Firaun Kaba adalah Firaun yang dianggap oleh sebagian besar sejarawan Egiptologi sebagai penerus Firaun Sekemket. Ia kemungkinan adalah anak dari Firaun Sekemket. Menurut Turin King List atau Turin Canon, Kaba berkuasa selama 7 tahun. Masa kekuasaan Firaun Kaba adalah salah satu masa di mana hampir tidak ada bukti-bukti dan catatan akan pemerintahan mereka. Firaun Kaba tidak meninggalkan jejak sejarah yang kuat seperti pendahulunya. Detail tentang pemerintahannya masih menjadi perdebatan hangat antara kalangan sejarawan dan arkeolog. Ada yang berpendapat kalau pemerintahan Firaun Kaba sangat tidak populer sehingga ia digulingkan dari tahtanya, kemudian namanya dihapuskan dari berbagai catatan sejarah. Tapi itu hanyalah sebuah teori. Bukti terkuat tentang keberadaannya adalah sebuah piramida bernama Layered Pyramid atau piramida berlapis. Piramida ini tidak dibangun di kota Saqqara seperti piramida yang dibangun oleh pendahulunya, melainkan Firaun Kaba membangun piramida ini di sebuah kota kecil bernama Zawiyat el-Aryan, tepatnya di Kegubernuran Giza saat ini. Tapi sama seperti Firaun Sekemket, tidak ada mumi yang bisa dikaitkan dengan Firaun Kaba, membuktikan kalau piramida ini tidak digunakan Firaun Kaba sebagai tempat pemakamannya. Atau kemungkinan lain, muminya Firaun Kaba dicuri oleh penjara makam. Penerus dari Firaun Kaba adalah Firaun Huni, menjadi Firaun terakhir dari dinasti ketiga Mesir kuno. Ia memiliki seorang ratu bernama Meresang, dan dari pernikahan ini lahirlah Sneferu, yang nantinya akan menjadi Firaun pertama dari dinasti keempat Mesir kuno. Setidaknya itulah anggapan dari Manetho. Firaun Huni memiliki seorang wazir yang bernama Kagemni. Ia menulis serangkaian petunjuk bernama Petunjuk Kagemni, yang berisi pengetahuan tentang sifat-sifat manusia yang ia berikan kepada anak-anaknya. Firaun Huni berkuasa dari tahun 2637 sampai 2613 sebelum Masehi, yaitu sekitar 24 tahun. Pemerintahan Huni dipenuhi dengan proyek-proyek pembangunan meniru apa yang dilakukan oleh Firaun Djoser sebelumnya. Ia membangun berbagai piramida tangga kecil yang tersebar di seluruh Mesir, yang sayangnya hari ini hanya tersisa reruntuhannya saja. Masa pemerintahannya juga dianggap cukup stabil dan makmur sehingga memungkinkan Huni untuk memulai proyek pembangunannya ini. Kebijakan Huni juga dianggap sebagai dasar dari proyek-proyek besar yang akan dilakukan oleh dinasti keempat setelah Huni wafat nanti. Kebijakan yang memungkinkan piramida Giza dibangun oleh Firaun Khufu. Masa pemerintahan Firaun Huni dianggap sebagai awalnya zaman keemasan kerajaan Mesir kuno, terutama di era kerajaan lama. Zaman keemasan ini akan dilanjutkan oleh Firaun-Firaun dinasti keempat selanjutnya, yang juga menjadi alasan proyek pembangunan piramida besar-besaran yang dilakukan mereka nanti bisa dilaksanakan. Menurut seorang sejarawan Egiptologi bernama Wolfgang Helck, sebuah kota bernama Ehnas atau yang dikenal sekarang sebagai Herakleopolis merupakan kota yang dibangun oleh Firaun Huni. Karena nama dari kota itu, Ehnas, memiliki huruf hieroglif yang sama seperti nama Firaun Huni. Kota ini akan menjadi ibu kota dari Nome atau provinsi ke-20 dari kerajaan Mesir kuno.
Sebuah piramida di Meidum dianggap sebagai piramida yang dibangun oleh Firaun Huni yang nantinya akan diresmikan pada pemerintahan Firaun Sneferu di dinasti keempat. Sebuah bangunan yang bisa kita anggap sebagai piramida sesungguhnya, bukannya mastaba bertingkat yang kita lihat sebelumnya. Sayangnya karena banyak kesalahan dalam masa pembangunan, sebagian besar bagian dari piramida itu telah runtuh dan hanya meninggalkan sebagian yang kita lihat sekarang. Bisa dikatakan piramida Meidum adalah piramida uji coba di mana pembangunan piramida selanjutnya seperti piramida di Giza mengikuti contoh dari piramida Meidum ini. Firaun Huni meninggal di tahun 2613 sebelum Masehi dan akan diteruskan oleh Firaun Sneferu. Meninggalnya Huni menandakan berakhirnya masa pemerintahan dinasti ketiga Mesir kuno, karena Firaun Sneferu akan membangun dinastinya sendiri yaitu dinasti keempat. Dinasti ketiga Mesir kuno berkuasa dari tahun 2686 sampai 2613 sebelum Masehi, yaitu sekitar 73 tahun. Dinasti yang memiliki 4 atau 5 Firaun, tergantung dari sumber yang kalian percaya. Dengan begitu, berakhirlah pembahasan kita tentang sejarah dinasti ketiga Mesir kuno. Dinasti yang menjadi dinasti pembuka atas pembangunan piramid-piramid yang masih berdiri hingga saat ini. Saya akan terus membahas tentang semua dinasti-dinasti Mesir kuno sampai pada masa Cleopatra. Jadi dinantikan video selanjutnya ya, yang akan membahas dinasti keempat, dinasti pencipta piramida Giza. Terima kasih telah menonton, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.